menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini beberapa definisi dari manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh para pakar gitu ya. Baik, dari definisi ini ada beberapa benang merah gitu ya, poin-poin yang mungkin sama gitu ya, yaitu bahwa SDM ini adalah aset gitu ya, adalah aset di dalam perusahaan gitu ya, yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi gitu ya, mencapai tujuan organisasi. Oke, mungkin sampai definisi ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup jelas ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara holistik. Nah, ruang lingkupnya ini ada fungsinya, kemudian juga ada instrumennya gitu ya. Fungsi dari MSDM ini mulai dari pengadaan SDM-nya, kemudian pengembangan SDM-nya, dan pemeliharaan SDM-nya. Kemudian instrumen dari MSDM itu ada analisa jabatan, penilaian prestasi kerja, dan evaluasi jabatan. Ya. Nah, biasanya memang di dalam MSDM itu dilakukan gitu ya, ini semua gitu ya, fungsi dan instrumen ini dilakukan semua dari mulai pengadaan gitu ya. Pengadaan itu dia mulai dari perencanaan SDM-nya gitu ya, itu apa saja yang dibutuhkan kan gitu ya, jobnya apa aja, kemudian dibutuhkan berapa, kemudian kualifikasinya seperti apa, nah itu harus direncanakan. Kemudian penarikan dan seleksinya gitu ya, seleksinya nanti seperti apa gitu ya, tes-tesnya apa, tahap-tahapannya apa gitu kan. Kemudian kalau sudah diseleksi kemudian lolos gitu ya, mendapatkan SDM-nya, kemudian dilakukan penempatan pada posisi masing-masing, kemudian juga ada pembekalan gitu ya, orientasi di awal. Kemudian nanti kalau sudah pengadaan tadi sudah selesai, kemudian ada pengembangan gitu ya, pengembangan mulai dari pelatihan gitu ya, kemudian pendidikan dan lain-lain, kemudian pemeliharaan. Nah, ini juga yang tidak kalah penting gitu ya, pemeliharaan karyawan gitu ya, supaya karyawan itu betah gitu ya, misalkan ya, betah di organisasi atau perusahaan, supaya tidak keluar gitu ya. Nah, ini dengan kompensasi gitu ya, pemberian gaji dan lain-lain gitu ya, yang yang layak gitu ya. Kemudian bagaimana hubungan antara organisasi perusahaan dengan karyawan itu seperti apa gitu ya. Kemudian kalaupun gitu ya harus PHK gitu ya, nah itu juga ada ketentuan-ketentuannya gitu ya. Nah, itu fungsi-fungsi dan juga instrumen nanti yang dilakukan di dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, kemudian ini ada perbedaan definisi gitu ya, dari manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia menurut Saidam tahun 96. Apa sih bedanya gitu ya antara manajemen personalia dan MSDM? Kalau manajemen personalia itu menyatakan bahwa karyawan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan
manajemen sumber daya manusia ini menekankan bahwa karyawan yang ada dalam perusahaan itu merupakan aset, gitu ya, aset perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, aset itu kan suatu harta, gitu ya, harta yang berharga kan, gitu ya. Nah, maka harus dipelihara dengan baik dan juga dipenuhi kebutuhannya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kalau kita lihat kedua istilah ini, gitu ya, dari definisinya ini sangat berbeda, gitu ya, kalau kita lihat. Kalau personalnya itu menganggap bahwa karyawan itu hanya salah satu dari faktor produksi, maka harus dimanfaatkan, gitu ya, dengan seoptimal mungkin tenaganya, gitu ya. Ya, ini lebih cenderung ke kayak hanya eksploitasi, gitu ya. Nggak ada bedanya dengan faktor produksi yang lain seperti mesin kan, gitu ya. Jadi digunakan dengan seoptimal mungkin untuk mencapai keuntungan yang besar-besarnya kan, gitu kan. Nah, namun ini berbeda, gitu ya, dengan istilah manajemen sumber daya manusia, gitu ya, yang menyatakan bahwa karyawan itu aset, gitu ya. Nah, aset itu kan salah satu harta, gitu ya, harta yang berharga di dalam perusahaan. Seperti aset-aset yang lain, gitu ya. Kalau aset kan tentu harus dijaga kan, gitu ya, harus dijaga, harus dipelihara, gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dari pengertian ini tentunya akan mengimplikasikan perlakuan yang berbeda kan, gitu ya, kepada karyawan. Karena stigmanya sudah beda kan, gitu ya, yang satu aset, yang satu faktor produksi. Nah, maka dari kedua istilah ini, ya ini tentu saja yang lebih layak, gitu ya, kita gunakan itu ya, bahwa karyawan itu adalah aset, gitu ya, adalah aset yang sangat berharga. Karena ini sangat menentukan, gitu ya, walaupun memang ada beberapa, gitu ya, yang beberapa bagian, gitu ya, yang bisa digantikan misalkan dengan mesin, gitu ya. Nah, namun tetap saja SDM itu sebagai penentu, gitu ya, keputusan yang strategik, gitu ya, tidak bisa dilakukan oleh mesin. Dan ini sangat besar, gitu, kontribusinya kepada keberhasilan suatu usaha. Ini kalau kita contohkan, ada ya beberapa perusahaan, gitu ya, kalau CEO-nya, gitu ya, itu bagus, kemudian karyawan-karyawannya juga kerjanya produktif, gitu ya. Nah, itu sangat menentukan bagi kemajuan perusahaan itu. Nah, misalkan dulu kan sangat terkenal, gitu ya, Steve Jobs itu misalkan, gitu ya, di Apple, gitu ya, yang sangat visioner, gitu ya, kemudian produk-produknya itu kemudian sangat diminati, gitu ya, booming, bahkan harganya mahal pun tetap dicari kan, gitu ya. Bagaimana dia membawa di dalam organisasi yang inovatif, gitu ya. Kemudian juga yang lain, misalkan CEO yang lain itu juga banyak, gitu ya, contohnya, gitu kan. Nah, itu SDM dalam organisasi itu sangat menentukan, gitu ya, bagi arah organisasi itu akan bagaimana. Oke, tadi dan MSDM dengan personalia bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tujuan-tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Nah, ini ada beberapa tujuan MSDM. Yang pertama tujuan organisasional, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan kemasyarakatan, dan yang keempat tujuan personal. Tujuan organisasional ini untuk memastikan MSDM berkontribusi efektif pada organisasi, gitu ya.
Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Nah, ini memastikan bahwa semua elemen gitu ya di dalam organisasi itu memiliki kontribusi bagi efektivitas organisasi gitu ya. Dan dari Departemen SDM atau bagian SDM itu hanya membantu para manajer gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi nanti semua karyawan tetap gitu ya bertanggung jawab gitu ya pada para manajernya gitu ya, dan manajer itu yang tetap memegang peran yang paling besar gitu ya, yang paling besar dalam mengatur gitu ya bawahannya. Nah, Departemen SDM itu hanya sebagai pendukung gitu ya, mensupport gitu ya untuk tujuan tersebut. Ini tujuan organisasional ya dari manajemen sumber daya manusia. Kemudian tujuan fungsional, menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Nah, ini bedanya apa dengan yang tadi? Yang tadi itu kan efektivitas gitu ya, organisasional gitu ya. Ini untuk fungsional ini tentu ya sesuai dengan fungsi masing-masing gitu ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan organisasi gitu ya, itu butuh apa kan gitu ya. Nah, ini semuanya harus dipenuhi gitu ya, semuanya harus dipenuhi. Jadi misalkan perusahaan apa gitu ya, manufaktur misalkan, nah itu butuh apa aja gitu ya, butuh orang apa misalnya teknisi, kemudian operator gitu ya, kemudian ada bagian keuangan, pemasaran gitu ya. Nah, semua fungsi-fungsi di dalam organisasi itu harus dipenuhi gitu ya, harus dipenuhi. Nah, jadi harus tepat gitu ya, yang dibutuhkan apa, kemudian ada yang mengisi gitu ya, dan tidak ada nantinya gitu ya sumber daya yang terbuang gitu ya, sumber daya yang cuma-cuma, atau misalkan sebaliknya juga gitu ya, tidak ada sumber daya yang kekurangan gitu ya. Jadi semuanya harus dipenuhi dengan tepat gitu ya, harus dipenuhi dengan tepat. Itu tujuan fungsional. Kemudian tujuan kemasyarakatan. Ini sikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, terhadap lingkungan juga gitu ya. Ya jangan sampai gitu ya, masyarakat sekitar itu nanti terganggu dengan adanya perusahaan yang kita dirikan gitu ya. Dan juga hal ini tentunya akan meminimalkan dampak negatif gitu ya dari tuntutan masyarakat sekitar gitu ya bagi organisasi. Ya misalkan kalau ada penolakan gitu ya, ada demo gitu ya, nah itu bisa diminimalkan dengan ya kita memberikan tanggung jawab sosial gitu ya, tanggung jawab sosial bagi masyarakat sekitar. Ya mereka butuh apa gitu ya, kemudian mungkin ada tantangan apa di sana gitu ya, nah itu bisa dibantu gitu ya oleh perusahaan. Kemudian tujuan personal.
kemajuan dengan pribadi mereka sejauh dengan bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai ada pengembangan dan evaluasi yang meliputi orientasi, kemudian penempatan, PHK, pelatihan dan pengembangan, kemudian perencanaan karir, dan juga penilaian kinerja. Kemudian kompensasi dan proteksi, ini meliputi gaji atau upah, kemudian insentif, tunjangan, dan layanan. Kemudian ada K3, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Kemudian juga hubungan kekaryawanan dan audit. Ini yang meliputi hubungan kekaryawanan, hubungan serikat pekerja dengan manajemen, dan juga audit MSDM. Sedangkan menurut Mondi, ini fungsi-fungsi MSDM, ini ada penyediaan staff atau staffing. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, dan juga hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Nah, ini fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Ini memang kayaknya lumayan banyak gitu ya, MSDM. Gitu ya. Oke, fungsi staffing. Ya, fungsi staffing ini merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf meliputi analisa jabatan, perencanaan SDM, kemudian rekrutmen dan seleksi. Nah, ini staffing ini bagaimana sih gitu ya, menyediakan gitu ya SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini memang harus direncanakan dulu gitu ya, yaitu dari analisis jabatan, kemudian perencanaan SDM-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini harus direncanakan dengan tepat gitu ya. Misalkan butuh jabatan apa sih gitu ya. Gitu ya, di dalam perusahaan misalkan ada apa manajer keuangan gitu ya, kemudian ada staf keuangan, kemudian ada manajer misalkan produksi, orang-orang untuk operatornya, kemudian teknisinya, yang lain-lain gitu ya. Nah, itu sangat banyak gitu kan yang dibutuhkan. Nah, itu harus direncanakan gitu ya, butuhnya apa aja. Kemudian kualifikasinya apa aja gitu ya, kualifikasi dari manajernya seperti apa, kemudian kualifikasi dari operatornya dan yang lain gitu ya seperti apa, kemudian juga jumlahnya gitu ya, jumlahnya berapa sih gitu ya yang dibutuhkan. Nah, ini harus direncanakan gitu ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian kriteria-kriterianya itu juga tadi ya harus direncanakan juga gitu ya. Kemudian juga jabatan itu nanti akan mengerjakan apa aja sih gitu ya, job desk-nya, job description-nya apa aja gitu ya. Nah, itu juga harus direncanakan dengan tepat. Kemudian kalau sudah direncanakan ya tentu dilakukan rekrutmen gitu ya, rekrutmen dan seleksi. Ya, mulai dari misalkan ya mengumumkan lowongan pekerjaannya gitu ya di media massa, media sosial atau di media-media yang lain gitu ya. Nah, itu diumumkan dulu. Kemudian setelah itu ya prosesnya gitu ya, seleksinya mulai dari apa misalkan tes administrasi misalkan gitu ya, dikumpulkan berkas-berkasnya, kemudian nanti kualifikasinya dilihat gitu ya. Terus setelah itu mungkin ya tes selanjutnya gitu ya, ada tes tertulis misalkan, bukan tes psikologi,
kemudian nanti ada misalkan wawancara gitu ya, tes wawancara, kemudian ada tes kesehatan misalkan, nah itu harus dilakukan gitu ya untuk fungsi staffing ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada? Nah, belum ada, kita lanjutkan ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia, Human Resource Development, ya, HRD. Adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Nah, fungsi yang utama gitu ya, fungsi yang utama itu pengembangan SDM. Memang ya, tantangan dari manajemen sumber daya manusia itu salah satunya adalah ini, gitu ya, bagaimana sih mengembangkan SDM gitu ya sejalan dengan perkembangan organisasi. Tentu kan organisasi itu ingin berkembang kan gitu ya, berkembang lebih besar gitu ya, lebih bonafit, lebih bagus kan gitu ya. Nah, namun kadang tantangannya kalau perusahaan itu berkembang gitu ya, kadang karyawannya itu nggak bisa mengimbangi gitu ya, karyawannya nggak bisa mengimbangi. Kemarin dari praktisi gitu ya, praktisi MSDM itu ketika saya menjadi moderator webinar gitu ya, seminar online, itu mengatakan ya salah satunya seperti itu gitu ya. Jadi ketika perusahaan berkembang itu karyawannya itu nggak bisa mengimbanginya. Nah, makanya itu tantangan yang harus diperhatikan gitu ya, yang harus diperhatikan. Ya tentu perusahaan ingin berkembang dengan pesat gitu ya, mereka ya inginnya berlari gitu ya, berlari supaya maju kan gitu ya. Nah tapi kadang karyawannya nggak bisa diajak berlari gitu ya, karyawannya ya misalkan gitu ya tidak bisa mengikuti irama gitu ya, irama perkembangan perusahaan itu gitu ya, tidak bisa mengikuti misalkan perkembangan teknologinya misalkan gitu ya. Ya ada yang belajarnya cepat gitu ya, ada yang gaptek misalkan gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada juga memang ya yang motivasinya kurang gitu ya, kurang bergairah misalkan gitu ya untuk mengikuti perkembangan itu gitu ya. Nah itu tantangan-tantangan yang harus dihadapi gitu ya. Nah ini memang ya tidak cukup hanya memberikan kayak pelatihan gitu ya, tapi juga harus ya memberikan motivasi gitu ya, kemudian juga mendorong gitu ya, mendukung agar mereka juga nantinya karirnya bisa berkembang gitu ya, karirnya berkembang, kemudian sehingga nanti kinerjanya juga baik gitu ya. Nah ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh manajemen SDM. Kemudian juga ya di era pandemi ini juga ditambah lagi kan gitu ya, yaitu supaya ya memastikan bahwa perusahaan itu berkembang, tapi karyawannya itu juga selain berkembang itu juga tetap sehat gitu ya, tetap sehat. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri di era sekarang ini. Makanya MSDM di beberapa perusahaan gitu ya, yang sekarang tetap menjalankan offline gitu ya, tidak bisa online gitu ya. Nah ini juga perlu gitu ya mau kesehatan. Nah, ini seperti di Jakarta itu sudah ada beberapa gitu ya perusahaan yang tidak membolehkan karyawannya untuk makan di luar gitu ya, jadi makan
makan siangnya gitu ya, lunchnya itu disediakan oleh perusahaan. Kemudian juga tidak memperbolehkan karyawannya itu untuk bertransportasi di angkutan umum gitu ya. Nah itu juga ada, sehingga mereka memberikan gitu ya antar jemput gitu ya, antar jemput karyawan. Kemudian membatasi gitu ya, membatasi karyawan yang masuk gitu ya, yang masuk per hari itu berapa gitu ya. Nah itu juga menjadi tantangan bagi manajemen sumber daya manusia juga, pengembangan testingnya ya, dan juga kalau sekarang ditambah lagi dengan ya bagaimana menjaga kesehatan para karyawannya juga gitu ya. Yaitu fungsi pengembangan. Kemudian kompensasi. Kompensasi ini atas kontribusi mereka. Nah, ini meliputi kompensasi finansial langsung, seperti enggak langsung, ini ya imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung tadi, akan asuransi, kemudian cuti sakit, liburan gitu ya, atau cuti biasa gitu ya, cuti reguler. Nah itu tetap mendapatkan insentif gitu ya. Kemudian dan lain-lain. Kemudian ada kompensasi yang non finansial. Ini tentunya yang kompensasi yang selain uang gitu ya, selain uang. Ini bisa berupa ya kepuasan kerja gitu ya, kepuasan kerja, kemudian penghargaan gitu ya, penghargaan dari organisasi kepada para karyawan. Nah ini memang salah satu yang sangat memotivasi gitu ya bagi karyawan, itu memang ya kebanyakan masalah ini gitu ya, masalah yang terkait dengan uang gitu ya, terkait dengan gaji. Ya tentu saja kita juga memahami kan gitu ya, karyawan itu tentu bekerja ya untuk salah satunya yang mendapatkan penghasilan kan gitu ya, mendapatkan uang, income. Nah makanya ini harus diperhatikan gitu ya dengan sebaik-baiknya. Sekarang sudah ada memang gitu ya aturan-aturan upah gitu ya, upah minimum regional, upah minimum kota gitu misalkan gitu ya. Nah itu kita bisa mengacu ke sana gitu ya. Tapi kalau kita lihat prakteknya juga banyak juga perusahaan gitu ya, atau karyawan yang dia tuh digaji di bawah itu kan gitu ya. Nah itu masih cukup banyak. Tapi juga kadang kita lihat gitu ya, itu memang dilema gitu ya, dilema juga bagi perusahaan yang memang mampunya masih kecil gitu ya. Mereka butuh karyawan, kemudian karyawannya juga butuh pekerjaan gitu ya. Banyak orang-orang yang ya asalkan bisa kerja gitu ya, digaji kecil pun mau gitu ya. Nah itu memang ya ada beberapa yang seperti itu. Nah tapi sebaiknya juga ya kita harus perhatikan gitu ya, bagaimana kesejahteraan dari karyawan yang kita rekrut gitu ya, yang kita pekerjakan. Jadi jangan sampai kita memberikan imbalan yang tidak layak gitu ya. Kita sudah menyita tenaganya, waktunya gitu ya, untuk membantu kita dalam mencapai tujuan perusahaan, dalam memberikan profit gitu ya. Nah, maka kita harus berikan imbalan yang layak gitu ya, imbalan yang layak. Ya paling tidak kita bisa ini ya lihat gitu kebutuhan para karyawan gitu ya di tempat kita, misalkan ya berapa gitu ya. Tentu upah minimum itu kan sudah diukur gitu ya, berapa sih living standar gitu ya, biaya hidup dalam 1 bulan misalkan. Nah itu kita harus perhatikan itu gitu ya, jangan sampai
eh, gaji yang kita berikan itu tidak mencukupi gitu ya, tidak mencukupi kebutuhan mereka. Nah tentu ini kebutuhan dasar gitu ya, kebutuhan dasar, bukan kebutuhan gaya hidup gitu ya. Gaya hidup tentunya berapapun besar gaji yang diberikan tidak akan cukup kan itu ya. Nah itu harus kita perhatikan. Kemudian memang di perusahaan-perusahaan itu ada beberapa gitu ya, beberapa insentif yang bukan hanya gaji pokok gitu ya. Nah itu memang sangat memotivasi gitu ya karyawan untuk memberikan kinerja terbaik mereka. Misalkan dengan pemberian bonus gitu ya. Kalau kinerjanya seperti ini maka bonusnya seperti ini. Kemudian ada tunjangan-tunjangan yang lain gitu ya. Cuti gitu ya. Cuti memang di perusahaan-perusahaan itu dibayar gitu ya, tetap dibayar. Ini selain gaji gitu ya, mereka dapat tunjangan cuti gitu ya, tunjangan liburan itu ada. Kemudian juga tunjangan-tunjangan yang lain gitu ya, kompensasi yang lain, misalkan kompensasi kalau dulu saya sempat kerja di Jakarta itu ada tunjangan motor atau mobil gitu ya. Kemudian ada tunjangan rumah juga. Jadi diberikan uang gitu ya untuk membeli rumah gitu ya. Tapi nanti dipotong gaji, tapi tidak ada tambahan gitu ya, tidak ada bunganya. Jadi ini sangat membantu gitu ya. Misalkan rumah harganya berapa gitu ya, berapa ratus juta kalau di Jakarta dulu gitu ya. Nah itu dapat pinjaman dulu gitu ya, dapat pinjaman, kemudian nanti dipotong gaji. Memang lama gitu ya, dipotong misalkan 25% per bulan gitu kan, sehingga nanti lunas itu beberapa belas tahun gitu ya baru lunas. Nah tetapi salah satu bentuk dari tunjangan atau kompensasi gitu ya yang diberikan oleh perusahaan. Dan ini memang salah satu faktor yang paling sensitif gitu ya biasanya gitu ya, yang cukup sensitif, yaitu masalah kompensasi. Oke, kemudian keselamatan dan kesehatan. Keselamatan adalah terlindunginya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Dua aspek ini penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan akan produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, masalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 gitu ya. Ini kalau di perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko gitu ya, risiko dari kecelakaan kerja, maka dia harus memberikan peralatan yang memadai gitu ya, misalkan sepatunya khusus gitu ya, kemudian pakaiannya khusus, kemudian ada misalkan peralatan-peralatan helm atau kacamata dan lain sebagainya gitu ya, sesuai dengan kondisi lingkungan kerja mereka gitu ya. Nah ini juga harus disediakan gitu ya, harus disediakan. Kemudian kesehatan ini juga penting gitu ya, tidak hanya fisik gitu ya, tapi juga emosional kan gitu ya. Makanya ada konseling gitu ya, kemudian juga ada diberikan kalau di perusahaan itu yang terkait dengan kesehatan fisik itu ada check up gitu ya, check up kesehatan secara rutin, secara reguler. Kemudian juga disediakan poliklinik biasanya untuk perusahaan yang cukup besar gitu ya, mereka memiliki poliklinik sendiri. Dan ini biasanya bukan hanya untuk karyawan, tapi juga untuk masyarakat sekitar juga gitu ya, kalau mereka punya poliklinik. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja ini juga ya tadi ya, ini sangat besar perannya bagi produktivitas gitu ya, produktivitas karyawan itu sendiri dan juga nanti untuk pajak panjang bagi perusahaan gitu ya. Dan selanjutnya terakhir, hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Suatu perusahaan secara hukum itu harus mengakui adanya serikat pekerja, dan memang secara hukum harus ada gitu ya, harus mengakui serikat pekerja dan berunding dengannya dengan etikat baik.
jika para karyawan perusahaan menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Aktivitas SDM yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial. Nah, ini ya hubungan industrial, hubungan kekaryawanan dan perburuhan ini memang ada payung hukumnya, gitu ya, ada payung hukumnya. Jadi bagi karyawan itu mereka berhak untuk memiliki serikat pekerja untuk mewakili mereka, gitu ya, ketika ada masalah gitu ya yang harus dirundingkan gitu ya dengan perusahaan. Kemudian ada juga hubungan itu yang ya kadang kita kenal dengan bipartit, tripartit gitu ya, hubungan antara karyawan dan manajemen gitu ya. Kemudian juga ada karyawan, manajemen, kemudian pemerintah misalkan gitu ya, ditengahi oleh pemerintah. Itu kadang ketika ada masalah yang nggak selesai gitu ya hanya oleh perusahaan dan serikat pekerja, maka pemerintah masuk gitu ya untuk menengahi gitu ya. Nah ini memang apa di perusahaan-perusahaan gitu ya itu biasanya ada gitu ya serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi mereka. Nah perusahaan itu harus ini juga ya harus bisa menjalin gitu ya hubungan yang baik dengan serikat pekerja tadi gitu ya. Nah, tentunya kedua belah pihak itu saling bisa saling mensupport gitu ya, bisa saling menguntungkan gitu ya. Perusahaan bisa memenuhi kebutuhan karyawan gitu ya, dan juga para karyawan itu bisa memberikan kontribusi terbaik mereka untuk tercapainya tujuan organisasi. Oke, mungkin itu materi yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Oke, Silvi Indah memberikan pertanyaan lewat chat ya. Mengapa ada penerima karyawan yang tidak sesuai dengan bidangnya atau kualifikasi? Contohnya, lulusan pelayaran yang bekerja di perbankan sebagai customer service. Oke, jadi kalau kita lihat memang banyak gitu ya, banyak terjadi hal demikian gitu ya. Jadi di bidang tertentu gitu ya, kemudian kualifikasinya itu dari jurusan yang kadang umum gitu ya. Nah itu memang ada juga gitu ya, ada seperti itu. Tapi ini biasanya memang di posisi-posisi gitu ya, di job position yang dia itu memang tidak membutuhkan keahlian yang khusus gitu ya, atau dia tuh umum gitu ya, sesuatu yang umum gitu ya, job desk-nya tuh umum yang bisa dilakukan oleh ya lulusan dari berbagai jurusan gitu ya. Itu biasanya memang ada. Tapi untuk kualifikasi yang atau job position yang khusus gitu ya, membutuhkan keterampilan yang khusus, itu memang biasanya khusus gitu ya, misalkan teknisi gitu ya, harus dari teknik misalkan. Itu nggak bisa diisi dengan jurusan yang lain gitu ya, itu nggak bisa. Kemudian kalau bagian-bagian, nah ini misalkan customer service itu kan juga kadang tidak perlu dari jurusan khusus, misalkan dari jurusan komunikasi gitu ya, itu dari jurusan yang lain pun bisa gitu ya, jurusan yang lain pun bisa. Nah ini mungkin pertimbangannya seperti itu gitu ya, untuk job position yang dia itu membutuhkan keterampilan yang umum gitu ya, memang umum, itu mereka kadang masih membuka kualifikasi itu dari ya semua jurusan gitu ya, semua jurusan masih dibuka. Tapi untuk job position yang memang membutuhkan kualifikasi yang khusus gitu ya, sesuai dengan bidangnya, tentu mereka akan menyeleksi gitu ya, memberikan kriteria yang memang khusus pada bidang itu gitu ya. Misalkan akuntansi gitu ya, nggak bisa dia diisi oleh ya yang selain akuntansi gitu ya, itu nggak bisa kan diisi oleh pelayaran, itu mereka nggak akan paham gitu ya, atau diisi orang-orang teknik itu mereka nggak akan paham akuntansi kan gitu ya. Nah mungkin seperti itu ya, jadi bidang-bidang atau posisi-posisi yang memang umum gitu ya, itu memang
ya mereka masih membuka kesempatan gitu ya untuk diisi oleh orang-orang yang dari atau lulusan dari berbagai jurusan gitu ya. Ini memang ya bisa gitu ya, bisa dilakukan oleh orang-orang tersebut gitu ya, dilakukan oleh orang-orang itu. Tapi kalau yang khusus itu ya nggak bisa dilakukan oleh orang selain di bidangnya, itu mereka biasanya ya tidak akan membuka lowongan untuk semua jurusan gitu ya, hanya jurusan tertentu saja. Dan mungkin itu untuk Silvi. Yang lain tentang manajemen sumber daya manusia, kemudian untuk pengelolaan manajemen yang lain, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya ya, operasional, kemudian keuangan, kemudian pemasarannya ya. Oke, semoga materi hari ini bisa kalian pahami gitu ya. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk klik presensi di SIM, kemudian backup dengan komentar di postingannya terbaru tadi. Kemudian stay safe ya, stay safe, stay healthy, tetap semangat juga. Dan kita akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.